Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salafila Ilhani Putri dari Manajemen Keuangan Apagi. Pada video satu ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaplikasian bisnis yang saya jalani, yakni menjual minuman herbal atau masyarakat sering menyebutnya dengan jamu. Nah, saya akan langsung membahas materi yang telah saya siapkan. Yang pertama adalah latar belakang. Di tahun 2020 ini merupakan tahun yang sangat amat mengkhawatirkan bagi seluruh negara di dunia ini, tanpa terkecuali negara Indonesia. Hal itu disebabkan munculnya wabah virus corona yang bermula dari kota Wuhan dari Cina, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya wabah COVID-19 ini juga menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat dunia. Salah satunya masyarakat Indonesia. Tidak sedikit warga Indonesia yang terkena dampak virus corona ini. Pemerintah juga mempunyai cara untuk menghadapi situasi yang menegangkan ini. Dengan cara ini, untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang sederhana tapi sangat membantu di era new normal. Ya, kini masyarakat menyebutnya dengan era new normal, seperti halnya memberikan tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing, menjaga jarak dari kerumunan, memakai masker ketika di luar rumah, dan membawa hand sanitizer. Tak lupa juga untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Hal ini bertujuan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit bernama COVID-19. Serta pemerintah berinisiatif untuk mengambil kebijakan lockdown selama 14 hari guna mengantisipasi penularan wabah corona ini. Tetapi dengan adanya kebijakan lockdown ini ada beberapa sedikit perubahan dalam aktivitas masyarakat yang mana menyebabkan turunnya pendapatan yang diperoleh para pedagang maupun orang-orang yang berada di kantor. Di semester genap yang lalu saya mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata. Saya mempunyai salah satu program, yaitu membagikan minuman herbal atau jamu untuk masyarakat di sekitar daerah saya tempat kegiatan kuliah kerja nyata. Jamu itu saya serahkan kepada Pak RT. Dari Pak RT disebarkan kepada masyarakatnya. Dengan itu saya berinisiatif melanjutkan program kerja saya menjadi sebuah usaha kecil, dan hingga saat ini usaha menjual minuman herbal masih berjalan. Nah, ada inovasi yang saya terapkan. Pada awalnya saya hanya membuat satu jenis jamu herbal itu, tetapi seiring permintaan konsumen saya menambah satu jenis jamu lagi. Insya Allah kedepannya akan ada penambahan jamu-jamu yang lainnya. Ada 2 jamu. Yang pertama saya membuat jamu kunyit asam. Yang kedua temulawak, insya Allah. Yang ketiga itu andasinom dan lain-lainnya. Adapun dampak-dampak sosial dan ekonomi yang berdampak pada kehidupan keluarga saya. Dampak sosial ekonomi pada keluarga saya saat ini sangat cukup baik. Salah satunya pada keuangan yang meningkat dikarenakan setiap hari ada pemasukan, meskipun bernominal tidak besar, tetapi di keluarga saya alhamdulillah sangat terbantu. Nah, pada perencanaan bisnis sosial dari bisnis yang saya
lakukan, yang saya jalani, dari segi permodalan tidak banyak mengeluarkan modal, dikarenakan bahan yang digunakan juga tidak membutuhkan banyak modal juga. Dan dari segi produk, insya Allah produk ini cukup banyak dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi era new normal, yakni untuk menambah daya tahan tubuh. Serta dari segi pemasaran, saya memilih untuk menitipkan di toko-toko yang mempunyai lemari pendingin. Tapi untuk toko yang tidak memiliki pendingin, saya beri box untuk saya beri es batu agar tetap dingin. Karena akhir-akhir ini suhu di kota Gresik sangat amat panas dan memungkinkan untuk masyarakat memilih minuman yang menyegarkan. Kedua, ada tempat-tempat yang tidak menjual makanan. Kini sekitar ada 9 toko yang saya titipkan produk saya, dan saya juga memasarkan di sosial media. Lalu ada potensi keberlanjutan. Telah saya sampaikan tadi, awal saya berjualan hanya membuat satu jenis jamu, tapi seiring permintaan konsumen, saya menambah satu jenis jamu lagi. Insya Allah kedepannya akan ada penambahan jenis jamu yang lain. Dan saya berharap saya bisa memasarkan hingga keluar daerah saya untuk menambah keluasan pemasaran. Lalu ada perencanaan keuangan minuman herbal, nanti saya akan beri data-datanya seperti berikut. Nah, di sini ada perencanaan keuangan minuman herbal yang telah saya paparkan. Saya ada 2 bahan baku, yaitu bahan baku temulawak dan bahan baku jambu kunyit asam. Di bahan baku kunyit asam ada 44.300.000 dan total dari bahan temulawak ada 25.200. Ada peralatan: pisau, panci, telenan, saringan, sendok pengaduk, dan wadah. Masing-masing ada 1 pecis, hanya wadah yang 2 pecis. Total dari seluruh peralatan adalah 62.000. Adapun biaya bahan pendukung, yaitu botol dan stiker. 1 botol harganya Rp400 dan 1 stiker ada Rp40. Di sini ada gas biaya overhead. Yang biaya tenaga kerja, di situ saya beri 20.000 per hari, kecuali Sabtu dan Minggu. Jadi 1 bulan hanya 26 hari kerja. Adapun biaya overhead, yang pertama ada gas LPG 3 kg, harganya 17.000, dipakai 6 kali pemakaian, jadi 17.000 dibagi 6, hasilnya adalah 3.000 sekian. Saya bulatkan ada 3.000. Yang kedua ada penyusutan peralatan. Saya totalnya adalah Rp1.034. Subtotalnya di sini Rp4.034. Semua biaya dari A, B, C, D hingga F totalnya ada Rp156.274.000. Semua total porsinya dari total bahan ini ada 48 botol. HPP ada 3.000
Rp256. Nah, di bagian laba 5.000 itu saya bulatkan. Harga per porsi yang saya jual kepada toko-toko itu sebenarnya Rp5.000. Yang 1.000 saya bagi ke toko tersebut. Jadi kalau yang beli langsung ke saya adalah Rp6.000. Selanjutnya ada analisis keuntungan minuman herbal, jamu kunyit asam, dan temulawak. Dalam satu hari rata-rata saya menjual jamu sekitar 15 botol. Jika 15 botol dikalikan 30 hari, ada sebanyak 450 botol dalam sebulan. 405 botol dikali 5.000 itu hasilnya 2.250.000. Ini perhitungan menurut harga jual. Dan jika perhitungan menurut HPP, yaitu 450 dikali 3.255, yaitu sekitar 1.464.750 rupiah. Jadi laba bersih untuk satu bulan penjualan sebesar 1.462.500 rupiah. Ini adalah perhitungan dari saya untuk penjualan saya. Sekian presentasi pada video pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.